Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi Mikrotik hub mini ya. Dimana Mikrotik hub mini ini menggunakan micro USB untuk adaptornya. Untuk spesifikasi lengkapnya kalian cek di mikrotik.com. Di sini kalian colokkan. Di sini sudah hidup ya lampunya. Kemudian di sini ada LAN yang dari ISP ya teman-teman. Dari router ISP saya koneksikan ke port 1. Nah, di situ sudah hidup. Kemudian untuk LAN satunya lagi saya colok ke port 2, di mana nanti ini akan terkoneksi ke laptop kita yang digunakan untuk melakukan konfigurasi. Oke, lampunya sudah nyala semua. Langsung saja kita konfigurasi. Jangan lupa pastikan tercolok. Sebelum kita melakukan konfigurasi, saya akan membuatkan topologinya terlebih dahulu. Saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya menggunakan Cisco yang versi lama ya teman-teman. Kalian bisa download di Google. Di sini saya akan membuat topologi atau analogi dari jaringan yang ingin saya buat. Di sini sebelumnya saya sudah buat ya teman-teman. Di sini saya analogikan saya memiliki dua router. Router ini yang pertama saya analogikan sebagai ISP teman-teman, dimana sumber internet kita berasal dari sini, dari ISP tersebut. Kemudian dari ISP ini kita pasangkan kabel cross ke router ini teman-teman, ke router yang mau kita setting access pointnya. Di sini bisa kita kasih merek access point. Oke, di sini juga saya menggunakan hub suite ya teman-teman, agar bisa banyak komputer yang saya masukkan. Jadi di sini saya memasukkan IP untuk port yang saya ambil, yaitu port Ethernet 0.0. Sebelumnya harus kita hidupin dulu teman-teman. Di sini terserah IP-nya mau kasih berapa, tapi saya mau kasih untuk sumber internet di ISP saya kebetulan yaitu 192.168.43.1. Kita sesuaikan dengan ISP kita teman-teman. Kita oke. Berarti di sini kita setting juga untuk port ini kita setting juga yang satu segmen teman-teman, IP satu segmen. Ini kebetulan yang ke situ saya arahkan ke sini. Untuk mengeceknya kalian bisa hidupkan yang ini teman-teman. Oke. Di sini kalian bisa masukkan IP yang satu segmen dengan ISP teman-teman. Oke. Otomatis router ini sudah terhubung ya teman-teman. Bisa kita kirim pesan. Oke, di sini sudah successful. Kemudian di sini saya ambil hub suite. Tapi untuk penerapan kali ini saya tidak menggunakan hub suite ya teman-teman. Ini untuk di sini saja. Karena router di sini cuma memiliki dua port teman-teman. Yang satu port untuk ISP, yang satu untuk port ke sini teman-teman. Untuk port yang ke sini kita berikan IP terserah kita teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya memberikan IP 192.168.1.1 untuk port LAN-nya, atau terserah teman-teman mau membuat apa. Kemudian untuk di sini saya satu segmenkan IP tersebut menggunakan IP yang sama teman-teman, 192.168. Kita juga bisa menyeting di HCP untuk IP tersebut teman-teman. Di sini bisa kita klik di HCP langsung saja. Oke, di sini bisa langsung kita kirim pesan.
Sini sudah bisa teman-teman, karena sudah saya buatkan IP-nya teman-teman. Oke, sukses ya, sudah bisa. Oke, langsung kita lanjutkan ke konfigurasi dari access point hub mini mikrotiknya teman-teman. Untuk konfigurasi sendiri kalian memerlukan Winbox teman-teman. Nih, Winbox. Untuk Winbox kalian bisa langsung download aja di Google, ada. Langsung saja kita konfigurasi. Kita buka Winbox-nya. Oke, di sini mikrotiknya sudah terhubung teman-teman. Langsung saja kita konekkan. Oke, di sini sudah terkoneksi teman-teman. Untuk sebaiknya kita lakukan reset teman-teman. Reset configuration agar settingannya kembali default. Kita pilih menu sistem teman-teman. Di sini kita pilih reset configuration. Di sini boleh kita checklist untuk no default configuration dan do not backup. Langsung saja kita reset teman-teman. Kita yes. Oke, dia akan reboot ya teman-teman. Kita tunggu untuk beberapa saat. Biasanya ini akan reconnect teman-teman. Oke, di sini sudah reconnect teman-teman. Boleh kita refresh di bagian sini. Tunggu sampai ikonnya berubah lagi teman-teman. Oke, kita refresh lagi. Nah, di sini sudah berhasil melakukan reset ya. Di sini untuk IP-nya sudah kembali 0. Langsung saja kita konekkan. Di sini kita sudah masuk. Di sini bisa kita lihat untuk interface-nya. Di sini untuk Ether 1 ini adalah ISP teman-teman, atau sumber internet. Kemudian di Ether 2-nya yang tersambung ke laptop kita teman-teman. Kemudian di sini ada WLAN. Oke, di sini kalian bisa memberikan label teman-teman. Kalian bisa berikan label agar memudahkan kita. Bisa seperti ini, atau kalian pilih nih untuk kita berikan komen teman-teman. Ini kita berikan komen ISP. Oke, nah di sini sudah ada teman-teman. Atau kalian juga bisa oke, kita tunggu dia reconnect. Kalau troubleshooting di jaringan itu sering terjadi ya teman-teman. Kalau seperti ini saya biasanya memberikan IP terlebih dahulu di internet kita. Untuk masalah ini berbeda-beda ya teman-teman, tergantung sesuai di lapangan. Tidak selamanya seperti ini. Oke, biasanya saya cukup seperti itu teman-teman. Nah, di sini sudah muncul lagi teman-teman. Oke, kita konekkan. Nah, sudah bisa teman-teman. Di sini kita hapus, terus kita oke. Di sini kalian bisa rubah melalui klik teman-teman. Di sini bisa kalian ubah namanya jadi misalnya ISP. Kita apply, kita oke. Nah, di sini sudah berubah. Kemudian di sini saya akan melakukan bridging teman-teman. Bridging itu break. Kita akan menggabungkan IP Ether 2 dan Ether 3. Di sini akan saya break teman-teman. Untuk melakukan break, kita pilih menu break, terus pada bagian break ini bisa kita tambahkan. Untuk namanya sendiri terserah ya teman-teman, namanya mau apa. Kita apply. Terus untuk port sendiri kita tambahkan apa yang mau kita break. Di sini saya mau membreak Ether 2, dimana ini yang terhubung ke laptop ya teman-teman. Kita break, kemudian bisa kita tambahkan lagi. Nah, ini reconnect teman, karena dia
kita lakukan break pada yang terhubung ke laptop ini. Terus kita tambahkan lagi portnya, kita tambahkan lagi Ether 3, kita apply, kita oke. Oh ya, untuk WLAN ini bisa kalian hidupkan teman-teman. Langkah pertama dalam konfigurasi ini yaitu kita melakukan setting IP address teman-teman. Di sini kalian bisa menambahkan IP address dari ISP yang terkoneksi teman-teman. Jadi pada port 1 ini, pada bagian ISP ini akan kita berikan koneksi teman-teman. Agar terkoneksi akan kita berikan IP. Maka dari itu kalian bisa tambahkan IP-nya. Kebetulan untuk SP yang saya pakai itu untuk IP dari gateway-nya sendiri yaitu 192.168.43.1 teman-teman. Jangan lupa menggunakan /24 ya teman-teman. Di sini untuk interface-nya kalian arahkan ke ISP. Untuk ISP terus kita apply, kita oke. Kalian juga bisa melakukan setting ini secara DHCP teman-teman. Kalian cukup pilih menu IP terus DHCP client. Di sini bisa kalian tambahkan. Kalian pilih interface-nya untuk Ether ISP. Nah, kalian bisa merequest IP teman-teman. Di sini bisa kalian IP terus oke. Cuman untuk kali ini saya akan setting static teman-teman. Setelah kita memberikan IP untuk router kita yang terhubung ke ISP, kemudian kita setting untuk route-nya teman-teman. IP route. Nah, di sini kita akan setting gateway-nya teman-teman, agar ini bisa terhubung ke ISP yang kita punya. Di sini kita pilih yang gateway ini teman-teman. Untuk DST address-nya kita kosongin saja. Kita masukkan gateway-nya 192.168.43.1. Kita apply dan kita oke. Oke, di sini masih unreachable ya teman-teman. Oh ini teman-teman. Nah, saya lupa ya teman-teman. Jadi untuk IP address-nya kita tidak boleh sama dengan IP yang diberikan oleh ISP teman-teman. Harus kita bedakan teman-teman ya. Tetapi harus tetap satu segmen. Dan di sini saya kasih titik 10, terserah teman-teman. Oke, kita coba ping lagi teman-teman. 192.168.43.1. Nah, di sini sudah berhasil. Untuk tahapan ini kita berhasil mengkoneksikan antara router kita sama ISP ya teman-teman. Ini buktinya kita telah melakukan ping IP gateway. Oke, kita stop. Kemudian kita coba ping Google teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil ping teman-teman. Kita sudah bisa ping ke Google. Sudah bisa juga teman-teman. Atau juga kita bisa ping ke mikrotik.com. Oke, di sini berarti untuk tahapan ini router kita sudah mendapatkan akses internet dari ISP ya teman-teman. Oke, untuk tahapan ini kita sudah berhasil mengkoneksikan router kita. Selanjutnya kita coba untuk mengkoneksikan laptop kita ke internet teman-teman, ke router yang telah kita setting. Pertama-tama yaitu tentunya kita tambahkan IP address untuk port LAN yang telah kita masukkan tadi teman-teman. Di sini terserah ya teman-teman, kita masukkan berapa, 10.10.10.1 saya buat.
Jangan lupa teman-teman untuk /24. Kemudian di sini kita pilih brick. Mengapa kita pilih brick? Karena tadi di bagian pada brick sini sudah kita lakukan bridging antara Ether 2 dan Ether 3. Oke, di sini kita apply lalu oke. Jadi apa keuntungan untuk brick ini teman-teman? Jadi apabila kita terjadi kerusakan pada port LAN 2, kita masih bisa mengakses menggunakan port LAN 3 dengan IP yang sama teman-teman. Di sini kita perlu menyeting DNS. Di sini kalian bisa pilih bagian server sini, kalian bisa pilih kita masukkan DNS Google ataupun kalian bisa masukkan gateway tadi teman-teman tadi. Tapi kali ini saya akan menggunakan DNS Google saja teman-teman. Saya akan menggunakan DNS Google. Nah di sini kalian server itu biasanya lebih dari satu teman-teman. Kalian bisa nambahkan di sini, bisa tambahkan banyak-banyak. Kali ini saya menggunakan DNS dari Google teman-teman. Nah jangan lupa di sini kita allow remote request. Mengapa kita harus checklist teman-teman? Karena mikrotik kita atau router kita ini memberikan request secara DHCP untuk DNS itu sendiri. Jadi nanti device yang terkoneksi ke router ini akan mendapatkan request secara DHCP dari gateway teman-teman. Kita apply terus kita oke. Selanjutnya kita setting DHCP servernya teman-teman. DHCP server kita setting dimana supaya semua perangkat yang terhubung ke router ini mendapatkan IP secara DHCP teman-teman. Di sini kita pilih menu setup tadi, kemudian bagian sini kita pilih menu bridge karena port LAN 2 telah kita break, kemudian kita next. Oke. Kemudian di sini ada gateway-nya, lanjut saja. Di sini sudah diberikan rank IP-nya ada 2 sampai 254 atau kita rubah juga bisa teman-teman. Kemudian di sini ada DNS server. DNS ini bisa kita rubah juga teman-teman, menggunakan gateway atau sebagainya. Kita next saja. Di sini ada waktu teman-teman, kita next saja. Oke, kita berhasil DHCP untuk LAN-nya teman-teman. Kita perlu namanya setting firewall-nya teman-teman. Kita pilih menu IP, terus kita pilih firewall. Pada mana firewall ini kita tambahkan. Kemudian pada bagian generalnya teman-teman, jangan lupa di sini kita masukkan pada bagian chainnya kita pilih search NAT. Kemudian pada outnya kita masukkan tadi teman-teman, yaitu brick. Oke, jangan lupa pada bagian action kita ganti jadi masquerade. Kita apply terus kita oke. Untuk tahapan ini harusnya laptop kita sudah mendapatkan internet ya teman-teman. Kita coba ping Google ya teman. Oh, saya tahu teman-teman. Jadi kan tadi kita melakukan setting IP secara statik ya teman-teman. Harusnya kita hapus dulu karena kita telah menggunakan DHCP. Oke, ini kita hapus IP-nya. Kemudian kita close. Di sini sudah jelas teman-teman. Ikonnya sudah berubah teman. Di bagian pojok kanan ini tanda serunya sudah hilang. Oke, setelah kita mendapatkan akses internet, langkah selanjutnya kita setting wirelessnya teman-teman. Di sini kalian checklist saja untuk menghidupkan, kemudian double klik untuk membuka settingan. Pada bagian wireless di mode kalian pilih AP brick, dimana agar router ini menjadi access point ya teman-teman. Kemudian bandnya
kalian pilih frekuensi 2 yang BGN, dimana perangkat seperti HP dapat terhubung di router ini. Kemudian selanjutnya pada bagian SSID terserah kalian mau beri nama apa. Di sini saya beri nama mikro saja teman-teman. Kemudian untuk frekuensi kalian bisa sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalian apply lalu oke. Oke, langkah selanjutnya kalian harus memberikan alamat IP dari WLAN tersebut. Di sini saya akan memberikan alamatnya, yaitu 192.168.100.1 ya. Jangan lupa /24, kemudian interface-nya kalian arahkan ke WLAN. Apply lalu oke. Selanjutnya kita akan setting hotspotnya teman-teman. Kalian pilih menu IP terus hotspot. Pada hotspot setup kalian tambahkan WLAN-nya, kemudian kalian next saja. Di sini ada rank IP-nya ada 2 sampai 254. Kalian next saja. Kemudian untuk sertifikat kalian non, kemudian kalian next saja. Di sini ada DNS. Kemudian untuk DNS servernya sendiri terserah mau kalian isikan apa. Yang mana ini nanti untuk memanggil login pack ya teman-teman. Kalian next. Untuk password terserah kalian mau isikan apa. Di sini mau saya isikan admin ADM 123. Kemudian next lalu selesai. Oke, untuk tahapan ini kita tinggal konekkan saja SSID yang telah kita buat tadi, yaitu mikro. Kemudian kita ke browser ya, kita ketikkan DNS server yang kita buat tadi, DNS name. Kemudian kita akan muncul di halaman login pack. Di sini kalian masukkan username-nya yaitu admin, kemudian passwordnya ADM 123, lalu kalian oke. Oke, berarti kita sudah berhasil masuk menggunakan password dan username tadi ya teman-teman. Di sini kita juga sudah mendapatkan internet dari hotspot dari router Mikrotik Hub Mini. Ketika kalian sudah connect internet, kalian tidak perlu lagi menggunakan LAN dalam melakukan konfigurasi, selagi kalian tahu password dari router ini ya teman-teman. Dalam tahap konfigurasi access point hingga proses konektivitas ini kita sudah berhasil ya teman-teman. Di sini di Mikrotik ini kalian juga bisa melakukan user management, di mana kalian bisa membagi bandwidth, kemudian kalian bisa redirect link, simple queue, filter rule dan lain sebagainya. Di sini saya akan melakukan user management dari hotspot kita. Di Mikrotik ini kita bisa membagi bandwidth dari kecepatan masing-masing user yang telah kita buat. Akan saya contohkan pada IP hotspot. Di sini pada server profile tadi sebelumnya servernya sudah kita buat hotspot 1. Kemudian pada server 1 kita pilih hotspot, double klik saja. Kemudian yang paling penting di sini pada bagian login sini kalian bisa matikan cokinya ya teman-teman. Dimana ini jika kita hilangkan checklist ya, maka orang yang masuk atau login menggunakan username dan password yang telah diberikan, maka dia harus memasukkannya kembali untuk setelah dia reconnect. Namun kalau tidak kita checklist, maka dia akan otomatis terus masuk. Kemudian di sini ada trial, di mana contohnya kalau kita menggunakan ini kita bisa memberikan akses internet beberapa saat ketika user connect ke internet kita. Kita contoh di sini bisa kita berikan 30 menit pertama dia mendapatkan akses internet tanpa melakukan login. Di sini kita hilangin saja. Kemudian untuk radius di sini kosongin saja. Di sini langsung saja kita apply lalu oke.
Di sini saya akan melakukan user management, di mana saya akan membuat username dan password. Saya bagi-bagi. Saya ambil contoh seperti ini. Pada bagian user profile, kalian tambahkan, kemudian kasih beri nama. Contohnya untuk login ini saya khususkan untuk dosen. Misalnya di sini namanya saya kasih dosen. Kemudian di sini share usernya. Di sini bisa kalian batasi berapa penggunaan dari dosen ini. Misalnya kita ambil dosennya ada 30. Berarti di sini ada 30 perangkat yang bisa terhubung menggunakan user profile ini. Kemudian di sini bisa kalian bandwidth atau bisa kalian bagi kecepatannya. Yaitu untuk RTX dan TX-nya bisa kalian bagi untuk upload dan downloadnya. Di sini saya coba kasih 1 mega ya teman-teman. Kemudian di sini untuk user profile dari dosen sudah berhasil kita buat. Kemudian kita masuk ke user, atau mau kita tambahkan lagi di sini khusus mahasiswa. Kemudian di sini kalian bisa pilih misalnya 50 orang. Kemudian bisa kalian berikan bandwidth 512K contohnya untuk download, dan untuk uploadnya 512K juga. Dan yang bisa terhubung adalah 50 orang. Apply lalu oke. Kemudian pada user bisa kalian tambahkan pada bagian user ini, di mana kita bisa memberikan username dan password secara pribadi. Jadi untuk satu dosen mendapatkan satu username dan password. Saya contohkan di sini. Di sini namanya kita contohkan dosen 1. Kita kasih passwordnya dosen 123. Kemudian di sini untuk menghilangkan hide dari passwordnya, di bagian setting ini kalian hit password, kalian unchecklist. Di sini maka akan muncul dengan username dosen 1 dengan password dosen 123. Pada profil bisa kalian masukkan dosen tadi yang telah kita buat. Oke, berarti di sini kita tinggal apply lalu oke. Kita berhasil membuat di sini username dan password dari dosen ya teman-teman. Kita tambahkan lagi. Misalnya di sini ada dosen 2. Di sini kita kasih password dosen 321. Kemudian profilnya kita arahkan ke dosen. Apply, oke. Kalian bisa tambahkan hingga 30 dosen ya teman-teman, agar dosen ini, setiap dosen memiliki username dan password yang berbeda-beda. Oh ya, pada bagian dosen ini adalah perangkat yang dapat terhubung menggunakan user ya teman-teman. Jadi 30 ini terlalu banyak. Jadi kita jatahkan 3 saja. Berarti satu username, satu user tadi dapat mengkonekkan menggunakan username dan password mereka 3 perangkat. Yaitu contoh satu dosen mendapatkan 3 jatah device yang dapat terhubung menggunakan username dan password mereka. Apply, oke. Begitu juga mahasiswa tadi, kita kurangi juga. Kita contoh ambil 2. Jadi yang dapat terhubung hanya 2 device, seperti hanya laptop dan HP saja, menggunakan username dan password yang sama. Kita apply, kita oke. Kemudian kita tambahkan di sini, misalnya kita tambahkan lagi untuk mahasiswa. Pada mahasiswa ini
kalian tambahkan misalnya username-nya MHS1, passwordnya MHS123. Kemudian pada profil kalian arahkan ke mahasiswa, apply lalu oke. Kemudian di sini pada MHS2 kita tambahkan MHS321. Ini terserah ya teman-teman untuk nama username dan passwordnya. Kemudian profil kita arahkan ke mahasiswa. Di sini kalian juga bisa melakukan limit. Jadi menggunakan ini kalian bisa melimit dari username ini sendiri. Misalnya user dari ini kita limit penggunaannya menggunakan waktu. Dia dapat connect dari jam berapa ke jam berapa. Cuman di sini kita kosongin saja. Kita apply lalu kita oke. Maka di sini kita telah membuat user manajemen ya teman-teman. Jadi setiap mahasiswa atau dosen mendapatkan passwordnya masing-masing untuk masuk ke login page. Jadi mereka tidak bisa membagi password mereka ke orang banyak. Jadi kalau dia membagi password mereka ke orang, otomatis dia malah tidak dapat masuk lagi menggunakan username dan password mereka. Oke, di sini nanti kalau sudah ada yang aktif atau sudah menggunakan user yang kita buat tadi, maka akan muncul di sini ya teman-teman. Pada bagian aktif ini dia akan muncul. Bila kalian mau mengaktifkan, menonaktifkan atau mau mengkick dari user tersebut, tinggal kita select, terus di sini tinggal kita kurangin saja. Seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan dari user manajemen yang ada di Mikrotik ini. Sebenarnya masih banyak caranya lagi. Saya kira cukup sampai di sini untuk praktikum jaringan komputer semester 4 ini teman-teman. Saya Al-Kausar Maulana Ibnu Sabil. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam melakukan konfigurasi Mikrotik Hub Mini ini teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.